Oke, kita lanjutkan ke bagian yang kedua, membahas clock reset dan GPIO. Terakhir kita membicarakan mengenai masalah aplikasi, kita lanjutkan ke aplikasi-aplikasi yang lain. Kita akan menggunakan hardware-nya ini ya, Picek ini, maupun pakai BigSimLab, sedangkan kompilernya kita menggunakan MicroC. Ini yang versi free sudah cukup. Jadi menggunakan versi free sudah cukup ya, sudah cukup untuk sementara. Nah, oke, ini saya kasih catatan gini. Nah, oke ya. Jadi Anda silahkan mendownload itu di MicroE. microe.com gitu ya. Kalau untuk BigSimLab, ya kata kuncinya adalah BigSimLab. Ini Anda googling aja, nanti ketemu websitenya, di download juga. Jadi siapkan dua ini ya, nanti untuk hardware nanti bisa beli sendiri, tapi untuk sementara kita usahakan cari yang free, gratis, karena memang materi-materi ini sengaja saya gratiskan. Anda juga bisa belajar secara langsung dengan free gitu ya. Mohon doanya supaya saya bisa terus berkarya, konten-konten gratis maupun konten-konten berbayar tapi sangat terjangkau. Oke, untuk yang PIC ini silahkan diakses secara gratis asalkan Anda tahu di mana mencarinya. Tutorialnya hanya ada di channel Akvianto. Oke, kita lanjutkan. Contoh pertama ini saya ambil dari websitenya MicroE ya. Sangat mudah sekali, kita siapkan 8 LED. Ini ada di BigSimLab, sudah ada 8 LED. Kita hubungkan ke RB, port B ya. RB0 sampai RB7, konfigurasinya Active High. Mungkin Anda tanya, gimana Pak saya bisa tahu itu Active High? Iya, karena di sini semua ujungnya ya, semua ujungnya di-ground-kan. Jadi untuk menghidupkan LED harus dikasih, ini kan berarti 0 ini ya. Supaya hidup dia harus dikasih logika 1. Kalau sama-sama 0 ya dia tidak hidup alias LED-nya mati gitu. Oh iya, ini kalau Anda mau bikin tombol reset, konfigurasinya seperti ini ya, diingat ya. Kalau ini langsung tidak ada tombol ini, langsung ke ground, itu berarti ya power on reset seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Terus oh ini 8 ini. 8 MHz. Sebenarnya kalau 8 MHz bisa internal ya, tapi ini bisa diganti 16, 12 atau berapapun kristalnya, silahkan. Oke, konfigurasinya seperti ini. Jadi yang perlu Anda perhatikan, karena dia menggunakan RB, maka portnya apa coba? Port yang dipakai apa? Iya, betul. Port B. Ya, betul. Nah, untuk mengatur ini nanti kan sebagai luaran ya. Jadi bukan input tapi output ini. Kita berikan data ke port B untuk menghidupkan. Itu pakai apa? Pakai register mana ya? Masih ingat? Apa? Iya, tris B. Jadi satu paket, satu pasang ini ya. Port B, tris B. Oke, kan? Ini jelas ya dari rangkaiannya. Kalau Anda pakai 877 sama aja, ini cuman yang gambarnya 887. Oke, nggak ada masalah. Rangkaiannya sama. Oh iya, sebentar. Kenapa di sini dikasih R ya? Karena supaya ini tidak menjeblok ya. Ini kan arusnya gede sekali ini kalau dikasih satu ini. Jadi LED-nya itu supaya arusnya pas ya kita kasih berapa ini? 330. Jadi kalau nggak punya 330 pakai 270. Tapi ya ini ya. Kalau Anda pakai 270 nyalanya memang lebih terang, tapi biasanya terus LED-nya nggak terlalu awet. Tipikalnya ya sekitar 330 LED yang besar ya. LED yang ukurannya bukan yang kecil-kecil itu ya. Jadi yang reguler itu. Ya, kan ada yang LED yang kecil-kecil tapi ini yang reguler. Tapi kalau LED yang SMD itu ya ini
lebih besar lagi nih, bisa pakai 470 gitu ya. Tapi ini R yang sering dipakai itu kalau nggak 270 ya 330. 470 nanti takutnya nggak menyala. Oke ya. Oke, ini contoh programnya. Anda bisa lihat di sini program execution-nya ya. Port B ini ya, port B diisi apa? Trace B diisi 0 semua supaya jadi output gitu ya. Nah ini ya. Jadi ini dikasih delay. Ini contoh lainnya ini ya. Kalau tadi kan cuman berhenti di sini, ini port B kita kasih 0. Jadi mati semua. Kemudian kita switch ya, switch operator monitor spot gitu ya. Jika case-nya ini, maka kalau mati dihidupkan, kalau hidup dimatikan. Nah gitu ya. Jadi ini flip flop ini, on off ini toggle, bukan toggle ya, toggle dari 0 ke 1 ke 0 dan seterusnya itu ya. Ini ada di sini, ini di sini. Kemudian setelah itu ini beberapa kali switchnya, berapa ini code 4K dari 1 sampai 20 ya, 20 kali ini diulang 20 kali ya, kedap-kedip gitu ya. Ini contohnya. Kemudian dibuat nilainya selang-seling gini, kemudian dia kedap-kedip ya, bergantian ini, selang-seling bergantian selama-lamanya ini, karena ini muter terus, loopnya langsung while 1 langsung muter terus. Oke, penjelasan programnya sangat mudah sekali, ini dalam bahasa C dan bisa dikompil menggunakan micro C ya. Cara menuliskannya seperti itu, mudah sekali ini. Tinggal kita beri nama portnya, trace-nya gitu ya. Oke, ini gambaran pertama kali Anda menggunakan micro C itu adalah new project. New project, Anda isi project name-nya, kemudian disimpan di mana, device name-nya, frekuensinya. Kalau sudah nanti di next. Kemudian kalau sudah pernah bikin C ya langsung aja, kalau enggak ya finish gitu aja ya. Finish karena kita mau bikin itu. Nah, kemudian ini yang diketik. Ya. Ini yang diketik, Anda bisa pause di sini. Ya, di bagian ini Anda pause. Kemudian ini diketik pada micro C. Nah, ini Anda bagian ini bisa di-pause di videonya. Anda bisa menuliskan ini sama seperti yang penjelasan tadi ya. Jadi ini switch port B ini artinya port B kan tadi ini ya. Kemudian switch port B itu membaca port B gitu ya, dibaca isinya apa. Jika 0 semua maka dibuat F semua gitu ya. Jika 0 semua dibuat F semua. Jika dibaca itu tadi F semua atau nilainya 1 semua dibuat 0. Kemudian kita beri delay ms, itu delay milisekon, ini 100 milisekon, berapa nih, 500 milisekon. Ini diulang 20 kali, 4K sama dengan 1 hingga K 19 kali ini, tidak sampai 20. Kemudian port B-nya diisi ini, kemudian nanti di toggle ini ya, di toggle ini, delay ms-nya 200 milisekon, jadi cukup cepat toggle-nya, tapi masih bisa kita ikuti dengan mata kita. Oke, silakan di pause kalau mau dicoba langsung, kemudian di compile, kemudian nanti di load menggunakan PixSimLab, itu bisa ya. Jadi nggak perlu pakai hardware, sudah Anda bisa menggunakan itu. Oke. Ini penampang langsung ya, board page-nya. Jadi kalau Anda ingin mencoba program yang barusan kita bikin, itu nanti bisa dihubungkan ke ini ya, ke LED yang ada di sini. Nah ini itu kan pakai berapa? RB ya, RB itu ini ya kalau nggak salah. Nah, ini langsung dihubungkan ke situ pakai kabel ya. Semacam itu ya.
Itu kalau pakai apa namanya pijak. Nah kalau pakai pijak ini kayak gini, jadi dari port B langsung dihubungkan ke LED. Nah ini LED-nya ini, tapi ini tadi port dari port B dihubungkan ke situ ya, hubungkan ke LED. Oke. Terus contoh yang kedua adalah LED berkedip. Ini pakai D ya, pakai D sehingga port D terus D-nya seperti itu. Kemudian ini hanya toggle aja ini. Ini kan sama aja dengan VO sama dengan not VO itu ya. Jadi 1 jadi 0, 0 jadi 1 gitu seterusnya. Sama ini. Cuman berkedip-kedip dengan cepet banget ini. Sorry ini harusnya dikasih delay di sini. Di sini dikasih delay MS gitu ya. Misalnya 250 atau 500 atau berapa gitu. Kalau udah nanti nggak bisa dilihat. Kalau real mungkin kalau simulasi masih bisa kedip-kedipnya gitu. Tapi kalau nggak bisa ini. Mungkin diredup gitu ya. Hati-hati ini. Oke, ini nanti ada di sini. Ya, bisa kita lihat di sini kalau nggak salah. Kalau port ya berarti di sini. Ya, di situ. Ini nanti kelihatan kedipannya di situ. Ya. Nah itu menyala di situ. 1. Kemudian kalau animasi ya tinggal Anda siapkan datanya. Ya. Ini datanya ini seperti ini. Ini kalau 1, 2, 4 itu kan berarti berjalan dari misalnya 0 itu yang sebelah kanan itu. 1, 2, 4 ini kan ini lampunya gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu nanti yang menyala ini. Kemudian nanti ke sini. Kemudian yang ini bergantian ya. Ini kan 1, 1, 2, 4, 8. Terus ini satu lagi tapi ini 0 ya. 2, 4, 8. Jadi ini 0, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Kemudian C ya. C0, E0. Terus ini mulai menghidupkan, terus menghidupkan dari di sini ke belakang. Jadi lampunya berjalan ke kiri, kemudian dari kiri nanti menyalakan semua lampu ke kanan. Datanya kita siapkan di situ. Ya. Datanya kita siapkan, perjalanan lampunya seperti ini. Sorry, sudah ada ilustrasinya. Nah ini tinggal kita tentukan SPD-nya. Kemudian ini port D pakai lare ya. Tadi pakai lare tab Y. Jumlahnya berapa? Ini ada 15. Diulang berapa? Banyak kali ini ya. Diulang banyak kali. Terus diisi delay ini ya. Delay. Jangan lupa. Dikasih delay. Oke, berikutnya adalah 1 kali 7 segmen. Kalau 1 itu ya berarti semua data dipakai untuk 7 segmen ini di sini ya. Semua data. Jadi 1 port itu sama dengan 1 data 7 segmen. Karena cuma 1, jadi langsung dihubungkan ke situ, tidak ada masalah. Nah ini ya. Ya maaf ini kalau Anda paham ya silahkan dibaca sendiri, saya nggak paham. Ya ini contohnya menghidupkan lampu berapa ini, satu-satu ini 000 ya, tergantung aktif high aktif low. Kemudian ini nggak ada yang dikerjakan, nggak apa-apa, jadi hanya menyalakan 7 segmen aja itu ya dengan data ini. Datanya 110 ini 000 110. Oke, kira-kira seperti ini ya. Jadi angka 1 ini tadi menimbul, kok bisa angka 1 Pak? Ya karena ini kan urutannya gini. Biasanya mainnya itu gini. Ini A ya. B, C, D, E, F, G. Jadi ini
Jadi kan kalau 0 itu kan gini, 0 yang menyala tuh ini. Sorry ini saya buat agak tebal. Nah, ini kemudian ini sama ini ya. Jadi kan 1 1 1 1 1 1 kecuali G ini dibuat 0, nanti akan muncul angka 0. Demikian seterusnya sampai memunculkan 9. Anda bisa lihat yang tampil 7 segmennya di sini. Oke, programnya seperti ini, sangat mudah sekali. Ini tinggal lari itu, kita beri nama lab gitu ya, larinya kemudian kita panggil satu persatu. Oke, ini nggak usah ini ya. Terima kasih ya. Selesai untuk bagian clock GPIO. Nah, kita nanti akan bisa lanjutkan ke yang berikutnya. Baik, terima kasih.